Terima kasih Bapak, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat kita di sini beribadah di dalam hadirat Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita, kesempatan yang sangat indah. Kesempatan ini dikatakan ya seperti nyanyian itu, selagi ada kesempatan jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Nah, waktunya hidup ini harus jadi berkah. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan, karena waktu ini begitu cepat. Baru hari Minggu saya ingat kemarin, sudah hari Minggu lagi. Jadi memang ini sudah menubuatkan bahwa kedatangan Tuhan ini sudah diambang pintu. Jadi kita tidak boleh lagi lowong kepada kesempatan, tapi harus manfaatkan. Karena dikatakan bahwa waktu ini begitu sempit, pintu itu sempit. Jadi harus berjuang ya, masuk ke tempat yang dikatakan sepertinya sempit sekali bagi kehidupan manusia sekarang ini. Jadi dimanfaatkanlah, dimanfaatkan. Jangan sampai nanti kita sampai di rumah langsung dia koreksi. Aku tadi nggak ke gereja. Tadi aku nggak. Jadi dia ada tuduhan. Jadi harus kita tutup kesempatan bagi setan untuk menuduh kita. Amin. Tutup kesempatan bagi iblis untuk menuduh. Karena iblis itu sifatnya adalah menuduh, terus menuduh. Kau enggak ke gereja kan? Kau kan enggak berdoa katanya. Kau kan enggak baca firman. Dia tuduh-tuduh kita. Jadi supaya jangan ada tuduhan setan, ya kita manfaatkan waktu ini. Itu tuduh-tuduhnya kita. Kau kan enggak ke gereja. Kau kan enggak berminggu. Kau kan enggak berdoa. Kau kan enggak baca firman. Nah gitu dibilangnya. Tapi hari ini kita akan berusaha untuk menutup bagi segala tudingan setan. Sekarang kita sudah sampai kepada Yosua pasal 16. Coba kita baca sebentar ya. Kita akan belajar firman Tuhan sambil kita duduk dengarkan firman. Dikatakan, kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, mulai padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Terus keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot ya. Lanjut turun ke barat ke daerah orang Yaplet sampai daerah Bet Horon hilir, dan selanjutnya sampai ke Gezer dan berakhir di laut. Next. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manase dan suku Efraim menerima milik pusaka. Jadi sebenarnya tidak ada lagi Bani Yusuf atau suku Yusuf, karena Yusuf ini sudah punya dua anak, namanya Manase dan Efraim. Jadi tidak ada untuk Yusuf lagi berkat itu, tetapi harta warisan itu tapi hanya untuk kedua anaknya, yaitu Manase dan Efraim. Jadi Manase dan Efraim ya adalah dua anak daripada Yusuf, anaknya laki-laki, dua anaknya, yaitu Yusuf dia memperanakkan Efraim, sehingga dia tidak dapat lagi harta warisan, tapi hanya kepada kedua anaknya yang secara resmi. Itu yang disampaikan di sini saudara, karena kita tahu bahwa Yakub dia pada saat dia mau mati,
dia memberkati Yusuf, tetapi diletakkannya tangannya kepada kedua anaknya, yaitulah Efraim dan Manase. Ya, itu dikatakan di dalam kitab Kejadian 48 ayat 14. Coba kita lihat, saudara. Ya, Kejadian 48 ayat 14. Tapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Jadi sebenarnya si adean ini adalah Efraim, walaupun ia yang bungsu, si adean ya. Dan tangan kirinya di atas kepala Manase. Jadi tangannya itu bersilang, walaupun Manase yang sulung. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi gini dia apanya? Gini. Ya, bersilang. Ini gambaran nubuatan dari salib ini. Amin. Gambaran dari salib. Jadi salib bersilang. Walaupun Manase yang sulung, harusnya kan begini, tangan kanan ke Manase, tangan kiri kepada Efraim. Tapi kenapa jadi begini? Ya, kenapa jadi bersilang? Itu makanya silang. Bahasa Batak silang juga silang, ya kan? Silang nabadiai odolobulobuki, kan gitu kalau orang bahasa Batak itu kan. Jadi silang, salib, ya, berkat salib Kristus. Jadi memang sudah nubuatan itu, berkat salib. Harus kepada Manase tangan kanan, harus kepada si adean Efraim tangan kiri, tapi justru bersilang. Seperti ini. Ya, teruskan dulu. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, kata nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Allah itu sebagai apa, saudara? Allah yang menjadi gembala. Allah itu sebagai Allah yang menjadi gembalaku. Nah, dalam Mazmur dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Yakub menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seorang musafir di muka bumi ini, seorang pengembara, seorang perantau. Hidup di dunia ini sebenarnya dikatakan oleh Petrus adalah sebagai seorang perantau. Sebab di muka bumi ini kita tidak memiliki satu tanah air yang tetap. Kita hanya sekedar merantau di muka bumi ini. Amin. Halo, amin. Iya. Itu makanya dikatakan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku, yang selama hidupku sampai sekarang. Yakub menjadikan Allah sebagai gembala ketika dia merantau ke rumah pamannya, ke rumah tulangnya si Laban. Di sana dikatakan Tuhan memberikan dia istri dan anak-anak, dan salah satunya lah Yusuf. Yusuf itu memiliki dua anak, itulah Manase dan Efraim. Tetapi dikatakan diberkatinya Yusuf, dikatakan nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Yakub menyadari dirinya adalah seorang musafir, seorang pengembara di muka bumi ini, seorang perantau di muka bumi ini. Ya, artinya dia menyadari hidup di muka bumi ini hanyalah sebagai sekedar merantau. Sama kita semua yang di ruangan ini, kita perantau juga semua. Haleluya. Mana ada yang asli daerah Arab? Kalau tanya, mana aslinya? Riau. Mana ada asli kau Riau? Ya, hanya kau bilang kau asli Riau, mana ada asli Riau? Ya, memang bisa saja anak saya lahir di Riau jadi orang Riau,
Tapi kan dia adalah perantau. Ayahnya perantau, orang tuanya perantau. Kita juga perantau. Makanya Yakub, kalau aku ini seorang pengembara, seorang perantau, maka kalau seorang perantau harus menjadikan Tuhan sebagai gembala. Agar hidup ini jangan liar. Agar hidup ini tidak domba-domba yang liar, tapi hidup harus tergembala. Amin. Coba Mazmur 23. Dikatakan Daud juga mengatakan dia adalah seorang si adean dari 8 bersaudara. Ya, Daud ini dikatakan inilah si adean dari 8 bersaudara. Kenapa hanya Daud yang termuda yang dipilih Tuhan? Daud adalah orang yang dibodoh-bodohi sama abangnya. Kau gembalakan dombamu ke sana. Sana. Yang si adean itu yang dibodoh-bodohi sama abang-abangnya. Pergi gembalakan domba itu. Nah, akhirnya di dalam hidup di padang, disitulah Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, mantap sekali saudara. Jadi rahasianya adalah kalau kita tergembala kita ini dengan firman Tuhan. Tergembala artinya terpelihara. Seperti yang tadi, dia memuaskanku, dia memeliharaku, dia mengenyangkanku. Ya, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ini. Ya, itulah Yakub tadi mengatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40 berapa tadi? 48 ayat 14. Ya, Kejadian 48. Tuhan sudah aku jadikan jadi gembala sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Amin. Jadi harus tergembala. Coba kalau hidup tidak tergembala, liar sana, liar sini, pindah gereja sini, pindah gereja sana. Ya, besoknya sudah di sana, pindah di sini. Itu namanya hidup yang tidak tergembala. Tapi yang tergembala itu adalah satu gembala. Kitalah domba-dombanya seperti yang tertulis di situ. Kitalah umat gembalaannya. Ya, dikatakan sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Sehingga Yakub itu saudara menjadi seorang figur yang hampir 80% tertulis namanya, nama Yakub dalam kitab Kejadian. Coba lihat dalam Kejadian pasal 27. Bagaimana dia tiru juga ayahnya Ishak. Ishak pas mau memberkati Esau, kedengaran sama mamanya Ribka. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau anak sulungnya serta berkata kepada anakku, sahutnya Esau, iya bapak. Terus berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila mana hari kematianku. Lanjut. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Lanjut. Ia olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sehidup itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Lanjutkan. Tapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Next. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayah berkata kepada Esau kakakmu, ya, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya engkau memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Artinya di sini ya, Ribka juga punya anak kesayangan. Saya nggak bagus saudaraku ya. Esau, Ishak justru sayang sama Esau. Ribka sayang sama Yakub. Ya, ini namanya satu kehidupan alamiah manusia. Kedagingan manusia itu tetap ada saja. Sehingga saudara-saudara kalau kita lihat ini, sebenarnya semua sama-sama anak kandung. Ya. Terus maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu, ya.
Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dan 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi anakmu seperti yang digemarinya. 23 langsung lompat, 23. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Ishak itu sudah buta. Ya, buta matanya. Dia tidak lagi mengenal apakah itu Esau ataukah Yakub. Ya, tidak mengenal lagi karena sudah buta. Ya, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya Ishak hendak memberkati dia. Terus, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Masih juga dengan nalurinya. Ya, ya, jawabnya ya. Terus, lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi dekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Next. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Next. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah ia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Terjadi berkat. Amin. Satu sisi sebenarnya Ishak itu secara alamiahnya, naluri kedagingannya ini ingin memberkati Esau. Tapi berbeda dengan Allah yang Allah rencanakan, bahwa Allah sebenarnya harus memberkati Yakub. Ishak secara alamiah manusianya ingin memberkati Esau, tapi Allah tetap memberkati lewat Ishak supaya Yakub, karena Ribka itu adalah seorang sudah ahli di dalam memasak masakan suaminya Ishak dan anak kesayangannya Yakub, sehingga apapun yang terjadi berkat itu harus turun kepada Yakub, karena Yakublah yang akan menjadi pewaris daripada seluruh nama-namanya menjadi Israel. Ya, Yakub. Esau terlalu anggap remeh dengan hak kesulungannya. Dia jual hak kesulungannya hanya demi sepiring kacang merah. Sehingga dikatakan, juallah dulu hak kesulunganmu kepadaku. Untuk apa itu, aku sudah mau mati. Dia anggap remeh hak kesulungan itu. Saudara jangan anggap remeh hak kesulungan. Amin. Kalau saudara bisa duduk di gereja ini sekarang dengar firman, itu kesulungan. Ya, itu hak sulung kita. Hak kesulungan seseorang adalah ketika dia bisa beribadah kepada Tuhan. Itu sulung. Tapi ketika nanti saudara tidak bisa berminggu di gereja ini, tempat duduk saudara akan diduduki orang lain. Kesulungan saudara akan diambil sama orang lain. Ya, berdoa itu juga kesulungan. Mendengarkan firman itu kesulungan. Berkat Tuhan adalah kesulungan. Tapi kalau saudara tidak bisa duduk dengarkan firman Allah, maka kesulungan itu akan diambil orang lain. Jangan anggap remeh dengan kesulungan. Amin. Halo, amin. Tepuk tangan dulu biar jangan kaku. Tepuk tangan dulu biar agak lebih semangat. Jangan anggap remeh kesulungan. Saudara tinggalkan kesulungan. Mamanya tempat duduk saudara sudah di situ. Lain kali saudara nggak datang. Lihat tempat itu sudah diduduki orang lain. Jadi hargai kesulungan itu. Apalagi saudara, ya, jangan seperti Esau itu. Ya, dia anggap remeh kesulungan itu. Itu apa itu? Ya, aku kan sudah kelaparan demi nafsu yang rendah, hanya karena sepiring kacang merah, hanya karena nafsu dunia ini dia rela meninggalkan ibadah, dia tinggalkan ibadah hanya karena dunia. Itu berarti dia meninggalkan kesulungannya, ya, sehingga jatuh kepada Yakub, karena Yakublah yang akan difigurkan, yang akan direncanakan menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Yakub itu menjadi Israel. Ya, dikatakan sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Terus next, ya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum seperti anggur berlimpah-limpah. Ini perkataan Ishak. Ya, memang secara alamiahnya
Esau itu dia hendak memberkati Ishak, itu hendak memberkati Esau. Tetapi Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Sekalipun itu Ishak yang sudah dijanjikan, tapi Allah tetap berencana, dan memang Allah tetap menghargai Ishak. Dia memberkati Yakub, dan akhirnya saudara, berkat itu jatuh kepada Yakub. Ya, Allah memberikan kepada embun yang dari langit, dan tanah-tanah yang gemuk di bumi, dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Haleluya. Inilah hak kesulungan jatuh kepada Yakub. Coba Ibrani 11 ayat yang ke-21. 21. Ya, 11. Ya. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya memberkati kedua anaknya Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ayat 20. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarga. Lagi ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Siapa duluan? Yakub. Baru siapa? Esau. Amin. Nah, makanya tadi dikatakan, oh, Bapak jangan gitulah Pak. Masa ini kan Manase yang anak sulung. Coba kembali dalam kitab Kejadian tadi. Kejadian 48 ayat yang ke-14, 15 teruskan dulu ya. 15 ya. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga nama serta nama nenek bangkuku Abraham, Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Yaitu dikatakan Efraim dan Manasye itu. Teruskan. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangannya kanan di atas kepala Efraim, ya di sini, itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegang tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Ya, pindahkanlah di sini ya. Ke sini tangan kanannya Pak. Masa gitu Pak? Enggak, harus beginilah Pak. Tapi apa katanya? Next. Katanya kepadanya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepala Manasye, maksudnya. Next. Iya, tapi ayah menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Kalau begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya akan menjadi jumlah besar bangsa-bangsa. Jadi ini diwarisinya dari siapa saudara? Dari Ishak yang memberkati Yakub. Demikian juga Yakub memberkati si adean yang bernama Efraim. Amin. Si Daud juga seperti itu kan? Si adean juga diberkati. Artinya belum tentu anak yang lebih besar itu, iya belum tentu hak berkat itu turun kepadanya. Tetapi itu merupakan satu otoritas, wewenang daripada Tuhan untuk memberkati. Haleluya. Amin. Ya itulah saudara. Kembali dalam ke Yosua pasal yang ke-16 tadi. Yosua 16. Kita lihat saudara, ya. Yosua 16. Yosua 16. Yosua 16 itu. Iya. Kemudian keluar undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko. Di sebelah timur mata-mata air Yeriko. Melalui padang gurun yang naik ke Yeriko, ke pegunungan, ke Betel. Jadi artinya ini ada batas-batas yang selalu diberikan kepada bangsa Israel. Mereka intervensi daerah Kanaan. Mereka melenyapkan 7 bangsa. Ada bangsa bangsa Yebus, bangsa Enak dan sebagainya. Jadi ketika mereka sudah sampai saudara-saudara, maka dibagi-bagilah tanah itu. Ya, ini bagian suku Ruben, suku apa namanya lagi? Ya, suku apa lagi setelah Ruben? Halo, berapa anak Israel? 12. Setelah Yusuf, Ruben apa lagi? Simeon, ya, ada Lewi, Isakar, Zebulon, ya. Ada berapa? 13 sebenarnya.
Kalau Benyamin, ya, kalau kita lihat tadi kalau suku Efraim dan Manasye itu menjadi 13, tapi dia hanya sampai 12 suku Israel. Ya, itu artinya jadi tanah yang dikatakan gemuk. Ya, gemuk, tanah-tanah gemuk. Ada embun dari Tuhan. Ya, sedemikian subur daerah itu sehingga dikatakan tanah itu bagaikan sorga. Ya, kalau nyanyian daripada Kus Plus, orang bilang tanah kita tanah sorga, gitu kan? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kan gitu kan? Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Gimana lagi itu yang nyanyi? Itu. Jadi memang tanah yang diberikan kepada Israel itu tanah sorga. Ya, dalam Ulangan pasal 8 ayat 7. Coba, inilah tanah sorga, tanah yang subur. Ulangan 8 ayat 7. Tanah yang subur. Di mana tanah itu dikatakan tanah yang berlimpah. Ya, suatu negeri dengan sungai dan mata air dan danau yang keluar dari lembah dan gunung-gunung. Subur. Terus, ya, negeri gandum dan jela dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Satu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Teruskan. Ya, suatu negeri di mana engkau akan makan dengan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Itu namanya tanah surga. Amin. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tanah apa, saudara? Tanah surga. Tapi sekarang tanah udah bertanah banyak virus, ya kan? Orang bilang tanah ini sudah bervirus. Banyak lagi namanya virus corona. Nah, itu lagi nyanyi lagi. Bukan tanah surga lagi, sudah tanah virus. Kenapa tanah virus? Karena sudah banyak dosa. Ya, tapi bagi kita nggak berlaku itu. Amin. Haleluya. Iya, dikatakan suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Hebat sekali tanah itu. Tanah surga. Tanah yang muncul dari air. Ya, muncul dari air, dari laut merah, dari laut asin, dari sungai Yordan. Itulah tanah itu, saudara. Ya, coba dalam Bilangan pasal 34 ayat yang keempat. Bilangan 34 ayat 4. Itulah tanah permai, tanah perjanjian yang keluar dari air. Ya, yang muncul dari air. Ini. Lalu batasi membelok di selatan Pedagian Akrabim, terus ke Jin dan berakhir di sebelah selatan Kades Bernea. Sesudah itu ia mencapai Hajar Adar dan terus ke Asmon. Teruskan. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Teruskan. Batas baratmu ya laut besar, artinya laut tengah, laut besar. Dan panjang itulah batas baratmu. Teruskan. Ya. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Jedat. Lanjut. Kemudian batas itu mencapai Jipron dan berakhir ke Hajar Enan. Itulah batas utaramu. Lanjutkan. Sebagai batasmu di belah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hajar Enan ke Sepam. Lanjut. Dari Sepam batas turun ke Ribla, terus sebelah timur Ain. Kemudian batas turun lagi dan mencapai tebing Tanah Kineret di sebelah timur. Lanjutkan. Lalu batas turun ke sungai Yordan, berakhir di laut asin. Itulah negerimu menurut batas sekeliling. Jadi sungai Yordan jadi tanah perjanjian, tanah permai yang dijanjikan Tuhan itu diapit oleh, yaitu laut besar, laut tengah dan laut asin. Kemudian ada apa? Sungai Yordan. Ya, sungai Yordan. Ya, sungai Yordan berakhir di laut asin. Ya, tadi dari laut besar, laut tengah ke laut asin, kemudian ada sungai Yordan. Itulah tanah perjanjian itu yang muncul dari air. Ya. Itu gambaran wilayahnya, batas-batasnya sudah dibuat, inilah batas itu. Ya, wilayah. Itulah wilayah yang timbul, saudara-saudara. Kalau kita lihat bait laut, laut besar, laut asin, sungai Yordan, itu satu wilayah. Ya, wilayah yang disebut dengan wilayah
Di mana Yordan itu menggambarkan kematian, baptisan air, yaitu wilayah kematian. Ya, wilayah kematian, wilayah di mana setiap orang Kristen harus melewati satu wilayah tertentu. Wilayah hidup namanya. Hidup ini harus memiliki satu menjalani satu wilayah proses. Namanya wilayah. Untuk sampai kepada terang, orang juga harus bersedia lewat wilayah yang gelap, baru terang, baru lembah, baru ada datar, demikian seterusnya wilayah-wilayah ini. Ini wilayah yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Yesus Kristus mengalami kematian di kayu salib Golgota demi untuk mencapai satu kebangkitan, untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini, supaya kita orang percaya diselamatkan. Amin. Itu gambar wilayah kematian Kristus. Wilayah kematiannya itulah wilayah kenikmatan kita. Dia mati supaya kita selamat. Dia mati supaya kita selamat. Itulah wilayah namanya wilayah kematian Kristus. Itulah wilayah supaya kita nikmat, menjadi orang Kristen yang nikmat dalam Kristen. Kekristenan itu harus nikmat, harus enak. Itu namanya wilayah. Tapi wilayah itu harus dilayani oleh Kristus sendiri, disebut dengan wilayah kematian. Itu wilayah kenikmatan. Masalah, penderitaan, penyakit, itu kita harus nikmati hidup ini. Jadi bukan hanya wilayah yang senang, tapi ketika kita menjalani proses hidup ini, dalam proses kenikmatan, proses kematian, proses sengsara, proses penyakit, proses masalah, proses persoalan, itu kita harus katakan sebagai satu kenikmatan untuk mengenal Kristus itu dalam hidup kita. Kita harus kenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Kita harus kenal dia dalam kuasa penderitaannya. Kita harus kenal dia dalam kuasa kehidupan kita yang sejati, yang sebenarnya. Coba Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 mulai. Filipi 3 ayat 7. Iya. Filipi 3. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kristus itulah kesenangan kita. Kristus itulah tanah perjanjian kita. Kristus itulah kenikmatan hidup kita. Itulah sebenarnya segalanya bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Karena Kristus. Kalau saudara masih menganggap yang lain lebih enak dari Kristus, saudara bukan layak jadi orang Kristen. Lebih enak lagi ke ladang daripada ke gereja. Berarti saudara belum layak jadi orang Kristen. Kalau saudara menganggap kerja itu lebih enak daripada Kristus, saudara tidak layak jadi orang Kristen. Karena dikatakan, apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi semua pekerjaan itu. Rugi, walaupun 100 juta untungnya itu, 1 miliar untungnya itu akan kutinggalkan demi Kristus. Baru namanya Kristen yang sejati. Ya Mak Rani, mungkin gitu ya. Pemain jual, lebih laris ini, hari Minggu, banyak arti. Demi Kristus saya tinggalkan ini, karena Kristus yang lebih nikmat dari segala-galanya. Haleluya. Tepuk tangan dulu supaya lebih jelas. Terus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Mana lebih rugi? Rugi meninggalkan kerja demi Kristus, atau rugi meninggalkan Kristus demi kerja? Banyak orang sekarang, apalah kalau ke gereja itu bisanya besok itu. Mungkin itu pikiran orang Kristen sekarang ini. Gereja inilah dulu yang penting. Bagaimana supaya dapat untung? Uang dulu, baru Tuhan. Ada banyak orang, uang dulu baru Tuhan. Tapi yang benar, Tuhan dulu baru uang. Bukan itu kan? Mana? Uang dulu baru Tuhan, atau Tuhan dulu baru uang? Oh, belum tahu saudaraku. Waduh, belum tahu. Tanya jujur hati kita ini. Bagaimana datang sama Tuhan nggak ada uang? Kan begitu kan? Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya dikatakan, segala sesuatu kau anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua itu. Lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Apakah itu keuntungan? Lepaskan itu semua demi Kristus. Belum banyak yang berani seperti itu. Lepaskan yang untungnya mungkin 1
Hebat sekali. Wah, kalau kini sudah lebih hebat aku daripada aku duduk-duduk di gereja ini hanya nyanyi-nyanyi, disonggahi sama pendeta atau dibentai sama pendeta. Kalau tadi aku pergi ke sana lebih beruntung aku. Tapi Paulus katakan, kulepaskan semuanya itu. Ya, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu. Bahkan apa? Menganggapnya apa dia katakan? Sampah. Siapa mau, saudara-saudara? Ya, menganggapnya sampah. Udah sampai seperti ini, pengenalan seperti ini baru mantap. Sampah. Ya, ada namanya John Sung. Ketika dia sudah dapat gelar master dari universitas, dia akan dapat kerja. Diambilnya ijazahnya itu, dibuangnya ke laut. Asli dibuangnya. Kok kau buang? Aduh, tidak perlu sama saya itu katanya. Sekarang saya sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang penginjil. Ya, John Sung. Ijazah aslinya dia buang ke laut, dicampakkan, dia menjadi seorang penginjil. Wah, mana ada orang seperti itu, saudara? Menganggapnya sampah. Ya, menganggapnya sampah. Karena apa? Dia ingin mengenal Kristus. Dia ingin tahu Yesus itu siapa dia sebenarnya. Ya, dikatakan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi orang tidak bisa berdua hati. Kalau Kristus ya Kristus, kalau Beelzebul ya Beelzebul. Jangan campur Tuhan dengan setan. Amin. Jangan sama campur. Ada seorang ibu datang sama saya, Amang, doakan dulu supaya anak saya ini lulus. Tak kemanalah kerja. Tahu-tahu di satu pihak dia juga berdukun. Wah, supaya kuat lah. Tuhannya juga, setannya juga. Gimana kira-kira itu? Berarti dia menganggap dia adu Tuhan dengan setan. Jangan, saudara. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau Yesus ya Yesus, kalau Kristus ya Kristus. Lepaskan semuanya. Amin. Tidak boleh mendua. Orang yang mendua tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan mendua, jangan hati yang mendua. Merdua holong. Ya, jangan hati yang mendua. Ya, supaya aku memperoleh Kristus. Teruskan. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Jangan kebenaran sendiri. Ya, banyak orang kebenaran sendiri. Mempertahankan ego sendiri. Prinsip sendiri. Kebenaran sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan. Teruskan. Yang ku kehendaki ialah apa yang dikehendaki dia? Mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sama. Harus sama dengan Kristus itu. Kita mengikut Kristus. Kita harus sama dengan Kristus. Kita sama dengan apa yang kita ikuti. Amin. Ya, tidak mungkin kita berbeda dengan Kristus. Kita harus sama. Ya, dalam Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kita harus menjadi sama seperti dia. Ya, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi supaya kita serupa dengan Kristus. Itulah rencana Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Halo, amin. Serupa loh, harus sama. Ya, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Coba katakan serupa. Serupa dengan apa serupa? Maksudnya bukan sama dengan gambar Yesus, bukan seperti itu, tapi iman kerohaniannya serupa dengan Kristus itu sendiri. Ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudara, jadi kita harus lewati ya areal-areal, wilayah-wilayah, rute tertentu untuk kita mencapai satu areal kenikmatan Kristus itu. Kembali Yosua pasal 16 tadi, Yosua 16.
Yosua 16. Kita akan bicarakan ini saudara-saudara. Yosua 16. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas-batas mereka mulai dari sungai Yordan dan Jeriko. Di sebelah timur mata-mata air Yeriko. Melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Ya. Jadi di sini dikatakan saudara, dari sungai Yordan dekat Yeriko. Yeriko. Dalam Lukas 10 ayat 30, coba lihat ada di situ Yeriko. Lukas 10 ayat 30 ada Yeriko. Jawab Yesus adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Yeriko. Kita tahu bahwa Yeriko ini adalah tempat yang sudah dikutuk oleh Yosua. Dalam Yosua 6 ayat yang ke-26. Coba lihat bahwa Yeriko ini saudara-saudara, ya, ini pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu. Ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi nggak boleh sembarangan, kota terkutuk. Hati-hati saudara-saudara. Tidak semua kota itu menjadi kota yang cocok bagi manusia. Ada kota terkutuk. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34 dikatakan, ada orang mencoba membangun kota itu. Ya, tapi kota itu saudaraku, ini pada zamannya Hiel, orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dengan membayarkan nyawa Segup anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan. Ini dicakupannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Kota Yeriko adalah kota yang terkutuk. Kita lihat tadi dalam Lukas pasal 10 itu saudara, bagaimana Lukas 10 tadi ayat yang ke-30 itu ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Yeriko, kota yang terkutuk. Yerusalem adalah kota damai sejahtera. Amin. Yerusalem adalah kota damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau saudara sudah hidup dalam damai, ketika saudara beribadah di gereja, mendengar firman, damai sejahtera. Tapi saudara turun lagi ke dunia ini. Yeriko ini menggambarkan dunia ini. Dunia yang dia mengatakan dunia yang banyak dengan segala macam setan iblis. Kepala iblis setan, itulah Yeriko. Ada orang meninggalkan Yerusalem, kota damai sejahtera, turun ke Yeriko. Dan apa yang terjadi? Dirampok habis-habisan. Ya, dirampok oleh penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, namanya habis-habisan. Nah, apa namanya? Habis-habisan. Bagaimana habis-habisan ini saudara? Sudah habis-habisan, dirampok, dibegal sama orang. Kenapa? Turun dari kota damai ke tempat yang terkutuk. Hati-hati saudara. Kalau kita sudah datang ke rumah Tuhan seperti ini, kita dapatkan damai sejahtera. Dalam kitab Ibrani pasal 7, Yerusalem itu adalah kota damai sejahtera. Ibrani pasal 7. Ya, dikatakan Yerusalem, ya, menyongsong Allah ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Teruskan, ya, memberikan 1/10 semuanya menurut arti namanya. Melkisedek adalah pertama raja kebenaran, juga Raja Salem. Raja Salem, apa nama Salem itu artinya? Raja damai sejahtera. Coba bilang damai sejahtera. Kurang kuat. Damai sejahtera, coba bilang. Iya. Dikatakan di sini Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama raja kebenaran, juga Raja Salem atau Yerusalem, yaitu raja damai sejahtera. Ya, dikatakan Abraham memberi 1/10 dari semuanya. Teruskan. Iya. Raja
damai sejahtera. Kembali Lukas pasal 10 tadi. Ya, ayatnya yang ke-30 tadi, Saudara. Kita lihat di sini bahwa ya, di sini orang itu turun dari tempat damai sejahtera ke kota yang terkutuk, itulah Jeriko. Sampai di Jeriko diapain dia? Disambut dengan mari makan minum silakan. Mari monggo ramah. Tapi diapain? Dirampok habis-habisan. Ya. Di situ dikatakan jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Ya, kemudian bukan saja merampok habis-habisan tapi juga memukulnya, dipukul lagi. Sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Memang belum mati tapi setengah mati. Lebih sakit kan setengah mati daripada mati. Kalau udah mati udah bulus. Namanya sudah mati. Lo asalao tu Yesusku tu nadao asa di lambung na au sonang, daripada setengah mati. Ya, mana lebih enak, mati atau setengah mati? Tentu lebih enak mati. Ini apa? Setengah mati. Mati tidak, hidup tidak, setengah mati. Terus kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melewati, tetapi ia melewatinya dan sebelah jalan lihat ada imam itu hamba Tuhan, mungkin pendeta, ya kan? Oh, tengoknya gini, tengok, malah dibilang, bukannya ditolong, tapi malah warna-warni, nah gitu ya. Bagaimana kalau saudara melihat orang yang seperti itu? Apakah saudara menjauh? Apakah saudara jijik? Ya, apakah saudara turun dari keledai, kemudian memberikan berkat bagi dia, menolong dia, atau malah cari zona aman? Ya, lihat tadi orang sudah dipukul setengah mati itu, malah dikatakan imam ini, saudara, bagaimana imam ini? Ia melewatinya dari seberang jalan, ditengoknya itu, apa itu? Apa itu? Lihat ada orang tergeletak, dipukuli, luka-luka, tengoknya, nah, malah dia pergi, saudara. Ada banyak mungkin orang seperti itu. Tapi hari ini yang di ruangan ini harus menunjukkan belas kasihan. Amin. Menunjukkan belas kasihan juga, jangan malah menjauh. Tunjukkanlah belas kasihan. Ya, terus kebetulan juga seorang Lewi, dia majikan juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lewat juga, lewat terus. Ya, imam tadi lewat terus, biarkan aja. Ya, aku aja nggak bisa kurawat, apalagi merawat orang lain. Ada banyak perkataan seperti itu. Ada banyak orang egois di akhir zaman ini. Akhir zaman yang akan ditandai dengan orang mencintai dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain, tapi hanya diri sendiri. Itulah akhir zaman sekarang ini. Yang masa bodoh dengan orang lain, tapi hanya kepentingan diri sendiri. Alkitab mengatakan jangan hanya orang mencari kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga harus kita lihat. Kita sesama di sini seperti satu keluarga, saya katakan. Kita di keluarga, saudara. Gereja Betel Tabernakel, semua anggotanya harus satu keluarga. Amin. Halo, amin. Kita satu keluarga loh. Ada apa-apa kan kita juga yang harus saling mengasihi, saling menolong, saling peduli. Harus peduli. Jangan masa bodoh. Sudah jelas satu-satu gereja umamanya. Ada di rumah sakit, udah tahu kita di rumah sakit. Mari peduli. Jangan masa bodoh dengan orang lain, karena tiba-tiba saatnya juga nanti kita mungkin akan menemukan hal yang sama. Tidak selamanya kita ini sehat, tidak selamanya kita indah, tapi ada waktunya juga kita tidak akan sama dengan orang lain, maka kita akan tabur apa yang kita tuai. Amin. Kita akan menabur apa yang kita tuai. Kalau kita suka berbuat baik sama orang, suatu saat juga kita akan tetap mendapat kebaikan. Jangan seperti orang ini, masa bodoh dia. Udah langsung orang sudah jelas orang parah, sudah penyakit, sudah masalah, sudah berat, tapi lewat terus. Lanjut. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Tunjukkanlah belas kasihan. Ya, artinya dikatakan saudaraku, demonstrasikanlah kasih itu, tunjukkanlah kasih itu dalam hal saling membantu. Dalam Efesus, ya tunjukkanlah kasih itu, tunjukkan kasih itu, tunjukkan kasih itu, demonstrasikan kasih itu.
Kalau memang kita memiliki kasih, tunjukkan kasih itu ya kepada sesama kita. Waktunya kita harus saling menunjukkan bagaimana, bukan pamer tapi menunjukkan bahwa kita mau peduli sama orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi mau mengasihi orang lain. Tunjukkanlah kasih itu dalam hal saling membantu. Saling membantu, apalagi kita sesama gereja seperti ini. Tunjukkan kasih. Ya, itu grup sudah ada di GBT. Lihat mungkin ada yang sakit, langsung peduli. Jangan masa bodoh. Jangan tidak peduli. Jangan seperti orang Lewi tadi dengan itu. Tapi tunjukkan kasih itu. Ya. Tergeraklah oleh belas kasihan. Teruskan. Ya. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ya, menggambarkan Yesus itu menyembuhkan kita. Sesudah itu menyiramnya dengan minyak. Yesus mengurapi kita dengan minyak. Amin. Dengan anggur. Haleluya. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Tempat penginapan itu menggambarkan gereja. Ya, gerejalah, di gerejalah kita dirawat. Ya, dirawat kerohanian kita di sini. Ini gereja ini hampir sama dengan tempat penginapan kita, tempat merawat iman kita. Di sinilah kita diimpus. Diapain saudara? Diimpus dengan nutrisi, ya, dengan firman Tuhan yang kuat. Sehingga kita menjadi sehat. Ya, tadinya kita sudah luka-luka, dipukuli masalah, dipukuli persoalan, dirampok dengan setan iblis. Tapi ketika kita datang ke rumah penginapan seperti ini, gereja seperti ini, kita dirawat di sini. Ya, kita dirawat, diimpus kita di gereja ini dengan impus rohani yang bernutrisi tinggi. Amin. Haleluya. Ya ini saudara. Ya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Itu diimpus di sana. Dirawat dengan baik. Terus, iya, kesukaan yang menyerahkan 2 dinar kepada penginapan itu, katanya lawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Waktu Yesus kembali. Amin. Haleluya. Teruskan sekali lagi. Iya. Siapakah di antara ketiga orang ini? Ya, teruskan. Iya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Hari ini kita harus menunjukkan belas kasihan. Mendemonstrasikan kasih itu. Jangan simpan kasih itu, tapi tunjukkanlah kasih itu dalam hal apa? Saling membantu, saling kita mau peduli sama orang lain, sama teman kita, teman seiman kita. Makanya Bapak Ibu sekarang masuk ke grup GBT, masuklah di grup itu ya, kan udah GBT Pasir Putih. Apa masalah persoalan saudara, sampaikan di sana. Kalau perlu tolong bantu dalam doa gitu ya. Nah kalau dalam doa tentu saya nanti akan baca di grup itu. Siapa yang butuh didoakan, langsung kalau perlu saya butuh doa seperti ini. Satu saya bantu dan nanti kami juga akan mendoakan di gereja. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya rasa saudara bisa mengerti. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan.